warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu model matematika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model matematika. Model matematika adalah uraian secara matematika atau sering kali menggunakan fungsi atau persamaan dari fenomena dunia nyata. Tujuan model matematika yaitu memahami sesuatu fenomena dan memungkinkan untuk membuat perkiraan tentang perilaku di masa depan. Proses pemodelan matematika. Proses pemodelan matematika dinyatakan dalam diagram alur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan permasalahan nyata ke dalam pengertian matematika. Pada langkah ini, permasalahan yang terjadi di dunia nyata dimodelkan dalam bahasa matriks. Yang kedua, membuat asumsi. Asumsi dalam pemodelan matematika mencerminkan bagaimana proses berpikir sehingga model dapat berjalan. Yang ketiga, ada formulasi persamaan atau pertidaksamaan. Formulasi yang melibatkan persamaan aljabar maupun optimasi fungsi dengan satu atau lebih variabel. Yang keempat, menyelidiki sifat dari solusi. Menyelidiki apakah solusi sistem stabil atau tidak stabil. Yang kelima, interpretasi hasil. Suatu langkah yang menghubungkan formula matematika dengan kembali ke permasalahan dunia nyata. Selanjutnya adalah contoh model matematika. Pada umumnya, permasalahan matematika melibatkan banyak variabel dan tidak linear. Tetapi pada bahasan ini, pemodelan yang akan dibuat hanya melibatkan dua variabel dan model-model yang linear. Perhatikan ilustrasi pemodelan berikut ini. Seorang pemilik toko sepatu hendak menjual dua jenis sepatu, yaitu sepatu untuk anak-anak dan dewasa. Rata-rata harga beli sepasang sepatu untuk anak-anak adalah Rp5.000 dan sepatu dewasa Rp100.000. Etalase yang tersedia hanya dapat menampung 80 pasang sepatu dan modal yang tersedia sebesar Rp5 juta. Keuntungan yang diperoleh pada tiap penjualan adalah Rp10.000 dan Rp15.000, masing-masing untuk sepatu anak-anak dan dewasa. Buatlah model matematika untuk memaksimumkan keuntungan dari penjualan tersebut. Penyelesaiannya, kita buat sebuah pemisalan. Misalkan banyak sepatu anak-anak itu adalah X, banyak sepatu dewasa itu adalah Y. Maka pernyataan di atas dapat dibuat dalam tabel sebagai berikut. Di mana dalam tabel ini jenis sepatunya ada sepatu anak-anak dan sepatu dewasa dengan banyak yaitu 80 pasang. Dengan harga per pasang itu untuk anak-anak itu Rp5.000, untuk dewasa itu Rp100.000 dengan modal yaitu Rp5 juta. Sedangkan untuk keuntungannya, keuntungan untuk sepatu anak-anak itu adalah Rp10.000, sedangkan untuk dewasa itu keuntungannya sebesar Rp15.000. Dari tabel dapat dibuat model matematikanya itu sebagai berikut. Daya tampung etalase tidak lebih dari 80 pasang, maka X ditambah Y itu lebih kecil sama dengan 80. Sedangkan untuk modal yang tersedia tidak lebih dari Rp5 juta, maka 50.000 X ditambah 100Y, 100.000 Y itu lebih kecil sama dengan Rp5 juta. X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 100. Banyak sepatu selalu bernilai positif, di mana X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Jadi, diperoleh sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama adalah X ditambah Y itu lebih kecil sama dengan 80, X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 100, dan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan di atas ditunjukkan oleh daerah yang berasal pada gambar berikut. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa sistem pertidaksamaannya dapat dilihat dari daerah yang diarsir ataupun himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya contoh model matematika, di mana untuk X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0 mempunyai penyelesaian di kanan sumbu X dan di atas sumbu Y. X tambah Y lebih kecil sama dengan 80, titik potong dengan sumbu koordinat seperti gambar, yaitu X 0, 80, Y 80 dan 0. Jadi X, Y 0,80 dan 80,0.
Selanjutnya X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 100. Titik potong dengan sumbu koordinat X, 0, dan 100, sedangkan Y 50 dan 0, sehingga X, Y yaitu 0,50 dan 100,0. Contoh lain mengenai model matematika. Perhatikan kembali masalah di atas. Tujuan pemodelan adalah untuk memaksimumkan keuntungan yang diperoleh dengan diketahui laba penjualan sepasang sepatu anak-anak yaitu Rp10.000 dan sepatu dewasa Rp15.000. Maka fungsi laba hasil penjualan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu fungsi X dan Y sama dengan 10.000X ditambah 15Y. Fungsi ini disebut dengan fungsi sasaran atau objektif. Dengan kata lain, fungsi objektif adalah fungsi linear yang dicari nilai optimumnya atau maksimum ataupun minimum.